Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widuri dengan NPM 2335103 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan setiap bagian kode dari contoh penerapan teorema Bayes. Yang pertama di sini terdapat fungsi compute prior, di mana fungsi ini itu digunakan untuk menghitung probabilitas awal, di mana di sini terdapat total populasi, ini untuk menampilkannya. Menampilkan total populasi dengan variabel total, menampilkan jumlah orang yang sakit dengan variabel sig, dan menampilkan jumlah orang yang sehat atau tidak sakit dengan hasil dari pengurangan total dikurang sig. Kemudian di sini kita menghitung probabilitas orang yang sakit, rumusnya itu adalah jumlah orang yang sakit dibagi total populasi, kemudian kita juga menghitung probabilitas orang yang sehat atau tidak sakit, yaitu 1 dikurang hasil dari probabilitas orang yang sakit tadi. Kemudian di sini untuk menampilkan hasilnya, berapa peluang orang yang sakit dan berapa peluang orang yang sehat, dan hasilnya itu berasal dari variabel ini, hasil dari perhitungan ini. Kemudian fungsinya akan mengembalikan kedua nilai tersebut. Oke, selanjutnya ada fungsi compute likelihood, di mana ini ada untuk menghitung peluang bersyarat. Di mana ini kita menampilkan dulu orang yang positif, orang yang sakit dan hasilnya positif, kemudian orang yang sehat tapi hasilnya positif. Kemudian kita menghitung peluang orang yang benar-benar sakit dan hasilnya positif dengan rumus orang yang sakit dan hasilnya positif dibagi dengan jumlah orang yang sakit. Kemudian peluang orang yang sehat tapi hasilnya positif itu rumusnya adalah orang yang sehat tapi hasilnya positif, jumlah orang yang sehat tapi hasilnya positif dibagi dengan jumlah orang yang sehat, total seluruh orang yang sehat. Kemudian di sini kita tampilkan kedua hasil tersebut, peluang orang yang sakit dan hasilnya positif, dan peluang orang yang sehat tapi hasilnya juga positif. Kemudian fungsinya mengembalikan kedua nilai tersebut. Selanjutnya ada fungsi Bayes posterior, di mana kita menghitung probabilitas posterior dengan menggunakan teorema Bayes. Di mana di sini ada numerator yang merupakan orang yang benar-benar sakit dan hasil tesnya positif, di mana rumusnya itu adalah orang yang sakit dengan tes positif dan peluang orang yang sakit gitu. Jadi rumusnya adalah peluang orang yang sakit dan tesnya positif dikali dengan peluang orang yang sakit. Kemudian ada denominator yang merupakan total semua kemungkinan hasil tes positif, di mana rumusnya itu adalah hasil orang yang sakit dan hasilnya positif dikali dengan peluang orang yang sakit ditambah dengan peluang orang yang sehat dan hasil tesnya positif dikali dengan peluang orang yang sehat. Itu. Dimana numerator ini adalah sebagai pembilang, kemudian denominator ini sebagai penyebut pada rumus teorema Bayes atau untuk menghitung peluang posterior nantinya. Ini rumus untuk menghitung peluang probabilitas posteriornya yaitu numerator dibagi dengan denominator. Di sini kita tampilkan peluang orang yang benar-benar sakit setelah diketahui hasilnya positif, yaitu hasilnya nilai dari variabel posterior ini. Kemudian fungsinya akan mengembalikan nilai posterior. Kemudian selanjutnya adalah ada fungsi solve case, di mana ini merupakan fungsi utama yang menentukan urutan penyelesaian dari sebuah studi kasus dan memanggil semua fungsi sebelumnya. Di sini ini hanya untuk menampilkan ya. Kemudian di sini dia menghitung dulu orang yang sehat itu berapa, yaitu total populasi dikurangi orang yang sakit. Kemudian langkah awal dia memanggil compute prior untuk menghitung probabilitas awal, yaitu menghitung probabilitas orang yang sakit dan menghitung probabilitas orang yang sehat, menentukan peluang orang yang sakit dan peluang orang yang sehat seperti itu. Kemudian yang kedua dia memanggil fungsi compute likelihood, yaitu untuk menghitung probabilitas ataupun peluang orang yang sakit tapi hasilnya positif dan menghitung probabilitas atau peluang orang yang sehat tapi hasil tesnya juga positif, seperti itu. Kemudian selanjutnya dia memanggil fungsi Bayes posterior untuk menghitung probabilitas posterior. Kemudian dia akan menampilkan hasilnya, yaitu hasil dari perhitungan posterior tadi ya. Kemudian ada studi kasus di mana di sebuah kota terdapat 10.000 orang. Dari sejumlah tersebut 100 orang menderita suatu penyakit, sedangkan 9.900 orang lainnya sehat. Sebuah alat tes digunakan untuk mendeteksi penyakit tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Dari 100 orang yang sakit, 95 orang menunjukkan hasil tes positif. Dari 9.900 orang yang sehat, 990 orang juga menunjukkan hasil tes positif. Jadi, orang yang sehat dan hasilnya positif itu ada 95 orang, dan orang yang sehat tapi hasilnya positif itu adalah 990 orang. Jika seseorang dipilih acak dan hasil tesnya positif, berapakah probabilitas orang tersebut benar-benar sakit? Jadi di sini kita akan memanggil fungsi soft case untuk memecahkan kasus ini. Karena soft case itu adalah fungsi utama ya, yang memanggil juga yang memuat seluruh fungsi-fungsi sebelumnya. Di mana kita memasukkan parameter berupa total, yaitu total populasinya 10.000 orang. Kemudian sig, jumlah orang yang sakit itu ada 100 orang. Kemudian true positif alias orang yang sakit dan hasilnya tesnya positif ini ada 95 orang. Kemudian orang yang sehat dengan hasil tesnya juga positif itu adalah ada 990 orang. Kemudian setelah kita jalankan maka hasilnya seperti ini. Di mana total populasi tadi 10.000, jumlah orang yang sakit itu ada 100, jumlah yang tidak sakit itu adalah 9.900. Kemudian peluang orang yang sakit itu adalah 0,0100, peluang orang tidak sakit atau sehat itu ada 0,9900. Kemudian menghitung peluang bersyaratnya, di mana orang yang
yang sakit dan hasilnya positif itu ada 95 orang, orang yang sehat dan hasilnya positif itu tadi ada 990 orang. Jadi peluang orang yang sakit dengan hasil positif itu adalah 0,9500, peluang orang yang sehat tapi hasilnya positif itu adalah 0,1000. Kemudian selanjutnya kita menerapkan teorema Bayesnya, di mana pembilangnya itu adalah numerator tadi ya dengan hasil 0,009500 dan penyebut itu adalah denominator dengan hasil 0,108500. Kemudian peluang orang yang benar-benar sakit setelah diketahui hasilnya positif itu adalah 0,0876. Jadi hasil akhirnya probabilitas orang yang sakit jika tesnya positif itu ada 8,76%. Kemudian ini adalah hasil ataupun nilai dari variabel posterior tadi. Karena kita di sini memanggil posterior, mengembalikan nilai posterior seperti itu ya. Oke, sekian penjelasannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.